Mobil bekas mau kemana? Gimana? Mobil bekas mau kemana? Maju kemana ke MK? Robohin MK gitu. Karena itu model legislasi dalam pembentukan DP menjadi undang-undang demikian masih dalam Bekasi, mau gojek. Hei, mobil buka itu. Hei, mobil buka. Suruh jalan hukumnya. menilai proses Sudah jelas. Kalau undang-undang itu konstitusional. Jangan dirusak, dibakar aja, dibakar. Coba dia. Lempar dulu baru dibakar. Woi, pos-posin dia mau lempar baru dibakar. Lempar dulu baru dibakar. Untuk tidak merusak fasilitas publik yang ada di sekitar kita. Tidak untuk membakar-bakar yang ada fasilitas di sekitar kita. Kita cukup melempar-lempar kalau dengan tai muka-muka hakim itu. RUU yang berasal dari Perpu pelaksanaan meaningful participation tidak Tutup jalan. menurut dalil para pemohon yang menggunakan Perpu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang 6 2003 telah ditetapkan oleh Presiden dengan Mokomlem, tutup jalan. Tutup jalan. Baliho ini baliho. Sama oligarki. Bawa ke depan. Udah ngajar ini. Mahkamah Konstitusi. Masuk angin. Beresik. Tutup jalan. Mokomlem, tutup jalan. Bapak semua maju. Bapak maju. Wah, timnya masuk angin. sebuah peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 45 yang merupakan bagian dari bab 3 tentang kekuasaan pemerintah. Namun secara material bukan ditujukan untuk menjalankan undang-undang melainkan sebagai pengganti undang-undang. Konsep Perpu dalam konstitusi demikian menunjukkan bahwa meskipun Perpu merupakan bagian dari kewenangan Presiden, namun tetap menjadi bagian dari kekuasaan pembentuk undang-undang legislasi yang harus diajukan kepada DPR legislatif dalam kedudukannya menjalankan fungsi pengawasan oleh DPR. Oleh sebab itu, persoalan hukumnya bukan terletak pada bentuk hukum peraturan pemerintah, melainkan pada substansi atau isinya, yaitu sebagai pengganti undang-undang. Let in materialism. Bahwa eksekutif heavy merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan di mana kecenderungan penggunaan kekuasaan atau otoritas eksekutif, terutama presiden atau kepala pemerintahan, memiliki pengaruh dan kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, eksekutif biasanya memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan cabang-cabang kekuasaan pemerintahan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Secara historis, istilah eksekutif heavy sering disematkan oleh para sarjana hukum Indonesia untuk menggambarkan implementasi sistem pemerintahan sebelum era reformasi tahun 1998, di mana kekuasaan pemerintahan bertumpu pada eksekutif atau presiden. Pandangan tersebut berpijak dari argumentasi bahwa konstitusi pada era tersebut memang memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada cabang eksekutif dibandingkan cabang kekuasaan pemerintahan lainnya. Selain itu, realita politik dengan kepemimpinan tunggal yang kuat menempatkan presiden dalam posisi sentral yang memiliki otoritas yang dominan dalam mengarahkan pemerintahan dan mengambil keputusan, termasuk memegang kendali atas agenda legislatif dan memiliki kemampuan untuk memobilisasi mayoritas dalam parlemen. Namun pasca perubahan Undang-Undang 45, rancang bangun suprastruktur politik di Indonesia, Robohin MK-nya. Apa ini? Waduh, itu 1000. Sementara lainnya menilai penggeledahan rumah
Pak Syahrul merupakan Mobil bekas mau kemana? ini gimana? Mobil bekas mau kemana? Maju kemana ke MK? Robohin MK gitu. Ini kalau udah disahkan Menerbitkan Perpu 2023 latar belakangi kondisi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakjelasan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau presiden dalam menjawab kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global ke depannya, termasuk ketidakjelasan dan ketidakpastian terkait performa perekonomian Indonesia untuk dapat ditingkatkan setidak-tidaknya performa untuk mempertahankan yang telah dicapai. Latar belakang demikian juga telah diterima dan disetujui oleh DPR setelah melalui proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu 2 menjadi undang-undang sehingga lahirlah Undang-Undang 6 2023. Dalam keterangan DPR, Presiden proses pembahasan rancangan undang penetapan Perpu menjadi undang-undang pada tingkat 1 juga melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Ide keterangan tertulis DPR halaman 17. Meskipun dalam prakteknya sebuah Perpu disetujui atau tidak oleh DPR secara umum adalah tergantung sejauh mana konfigurasi politik fraksi-fraksi di DPR. Fraksi-fraksi yang tidak mendukung pemerintah cenderung pada posisi tidak setuju, kecuali kondisi yang demikian dinamis seperti pada saat pembahasan Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaringan pengelolaan sistem keuangan dan Perpu nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak disetujui oleh DPR. Undang-Undang 6 2023 telah melalui berbagai rangkaian proses yang tidak hanya melalui subjektivitas Presiden ansih, tetapi juga telah melalui hasil penilaian objektif Presiden dan disetujui oleh DPR. Oleh karena itu, model legislasi dalam pembentukan Perpu menjadi undang-undang demikian masih dalam pengesahan yang menurut Mahkamah, asumsi eksekutif RI dan otoriter dalam proses pembentukan undang-undang hasil dari Perpu merupakan asumsi. Bahkan Bekasi masih satu. Tutup ini tutup. Dengan demikian, menurut Mahkamah dari para pemohon yang menggunakan model legislasi undang-undang Bahkan Bekasi, Jatika, tutup ini satu tutup. Itu tutup sini. Ada yang jalan ini. Itu mobil buka itu. Hei, mobil buka itu. Hei, mobil buka. Suruh jalan hukumnya. Hei, vapor. Sini aja yang diem sini. Ambil kanan.
kanan, pengoperasian di kanan. Kanan. Atau tatip DPR yang khusus mengatur tentang tata cara menjadi undang-undang memedomani pertimbangan hukum dalam putusan ini. Jika pihak waktu perasa persidangan yang berikut sebagaimana diuraikan di atas telah dinormalkan dalam undang-undang dan atau tata tertib DPR, maka Mahkamah dapat menggunakan aturan tersebut sebagai bagian dari parameter konstitusionalitas dalam menilai proses persetujuan rencana undang-undang yang berasal dari selain itu, undang-undang itu konstitusional. dalam rangka meaningful participation dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan KMK. termasuk undang-undang yang berasal dari Perpuk, DPR perlu mengembangkan sistem informasi pembentukan peraturan perundang-undangan seperti SIMAS PU, Inkasu, aplikasi-aplikasi informasi yang terdapat dalam 18 DPR yang hendaknya dikelola secara lebih lengkap dan terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait untuk Kamu jadi bang, gila kan? Gila ya. Oh, ya wes lah. Ayo mulai. Jangan maju dulu, jangan maju. Sini aja. Tahan dulu, bos. Tahan dulu sini katanya. Ayo mau komunikasi jangan maju. Ngapain di sono? Udah ada buruh di sono. Kalau dilawan piting aja. Udah piting-pitingin. Kita bakar ini 9 bakar nih. Ayo berhenti. Keluar. Lemparin dulu. Dikit. Jangan dirusak, dibakar. Dibakar aja, dibakar. Dibakar dia. Lempar dulu baru dibakar. Woi pos ini mau lempar. Lempar dulu baru dibakar. Sembilan kebayaran. Beresek kurang ajar. Anjing. Ya pengkhianat rakyat. Mereka adalah satpam oligarki. Tampang aja pakai kopea. Tampangnya aja profesor. Tapi kalau aja lebih biadab. Kurang ajar mereka tembokin. Lempari. Mereka tidak layak diagungkan. Mereka tidak layak dihormati. Mereka tidak layak. Sungguh mereka adalah patutnya dilaknat oleh rakyat Indonesia. Kaum buruh Indonesia. Jangan bakar dulu. Woi, satu komando jangan dibakar. Jangan dibakar dulu. Lemparin dulu. Jangan dibakar dulu. Ditimpukin aja dulu, ditimpukin pakai tai. Kalau ada pakai tai. Kalau ada tai lempar pakai tai. Tampang mereka ini. Kalau ada sampah lemparkan dia pakai sampah. Sampah lemparin pakai sampah. Ayo. Bentar dulu. Sabar komunikasi mau ke depan. Jenglot. Itu jadi kasih jalan itu mobil ngapain kasih jalan itu? Provokator lah polisi juga. Jangan tutup semua tutup jangan dikasih. Tutup. Kalau masyarakat mau balik kanan sana, jangan lewat sini. Polisi juga itu. Jangan dirobek dulu. Satpam oligarki. Jangan dirobek poster 9. Jangan dirobek. Ini satpam oligarki angkat juga. Ini satpam oligarki juga. Selain satpam oligarki ini, pasang di tengah. Tutup. Jangan dikasih awan. Lemparin.
lemparin pakai sampah kalau ada salah. Pakai tai kalau ada pakai tai. Kurang ajar. Tutup. 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 Mundur, suruh mundur itu mobil, mundur. Mundur, woi masyarakat mundur jangan lewat sini. Ini mahkamah. Hidup buruh. Woi jangan terlalu dihancurin, lemparin aja, jangan diobor, woi. Jangan sampai robek mukanya. Kita bakar nanti sama-sama. Mahkamah. Piting-pitingan. Piting. Itu mobil kijang, mundur aja Pak, mundur aja kau, woi mundur saja, jangan lewat sini. Biarin kalau dia nggak mau mundur, biarin kebakar. Kau perlu bakar sekalian, Jangan bakar dulu sekarang sebentar. Mundur dulu. Kalau ada tongkai bakar. Ya, lemparin pakai tai kalau ada. Ada mundur sebentar. Angkat ini nanti menuju ke Mahkamah Konstitusi, kita serbu masuk ke Mahkamah Konstitusi. Siap? Semua siap? Siap serbu Mahkamah Konstitusi. Salah. Kita ke MK. Kalau partai buruh nggak berani minggir. SPN yang dari depan, mundur dulu. Ayo, kawan-kawan mundur dulu sini. Kurang ajar ini Mahkamah Konstitusi. Biarin, udah di situ aja, di situ. Ya. Kita yang ke sana. Kita yang maju. Tahan. SPN kamu aja di situ. Udah, diam aja di situ diam. Oke, sorry. Biar bakar dulu ini habis. Biar bagus habis dulu. Udah capek. Silakan. Ini MK tidak berpihak ke masyarakat Indonesia, khususnya kaum buruh. Nah, silakan kita tunggu dulu. Tahan dulu. Itu mukanya jangan bisa. Mukanya jangan bisa. Komando, tahan dulu. Koordinator rakyatnya itu buruh akan menyampaikan orasinya. Mohon mobil komando semua jangan dirobek, woi, jangan dirobek dulu itu, woi, jangan dirobek dulu. Tahan dulu, koordinator aliansi itu buruh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita baru saja menyaksikan 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia ternyata telah menjilat-jilat ludahnya sendiri, saudara-saudara. Jelas-jelas itu satu pelanggaran, tapi dijilat dan pernah dinyatakan bahwa kalau telat mengambil keputusan DPR itu adalah pelanggaran menurut Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk urusan cipta kerja ini, undang-undang yang dipesan oleh oligarki, maka ke-9 hakim tersebut menjadi bagian kacung-kacung oligarki dan rela menjilat ludahnya sendiri. Betul lawan. Kita memang pasti marah hari ini, tapi ingat saudara, kita tidak akan melanggar hukum. Karena itu saya juga meminta kepada saudara untuk tidak merusak fasilitas publik yang ada di sekitar kita. Tidak untuk membakar-bakar yang ada fasilitas di sekitar kita. Kita cukup melempar-lempar kalau dengan tai muka-muka hakim itu. Dan kita tentunya akan datang beribu-ribu kali lebih besar dari kejadian sekarang ini. Kita mungkin tidak hanya akan meminta Presiden membatalkan undang-undang Omnibus Law ini. Bahkan mungkin kita akan meminta Presiden untuk meletakkan jabatan sebagai Presiden karena tidak becus mengurus rakyat. Karena Presiden telah berkhidmat kepada oligarki. Presiden berkhidmat kepada korporasi yang jelas-jelas menindas rakyat pada umumnya. Tidak hanya buruh, tetapi petani, masyarakat adat, masyarakat yang digusur-gusur adalah juga karena undang-undang ini. Dan ini dibuat oleh Presiden. Karena itu saudara-saudara sekalian,
aksi yang akan datang hanya satu agenda, cabut undang-undang Omnibus Law atau presiden turun dan kita tidak akan pulang sebelum salah satu dari dua terjadi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan melampiaskan kemarahan kita, tapi sekali lagi saya mohon tidak untuk merusak fasilitas publik, tidak untuk merusak fasilitas publik. Jangan ada yang bakar-bakar gedung, bakar-bakar mobil. Kalau bakar ban, tapi ban yang terpisah, bukan ban dalam mobil ya. Silahkan saja. Kita tunjukkan kemarahan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kita orang waras dan kita nyadarkan bahwa mereka tidak waras, mereka gila, mereka sinting, mereka telah menjilat ludahnya sendiri. Itu adalah posisi kita. Jadi saudara, silakan lanjutkan aksi ini. Kemudian kita akan berkumpul nanti para pimpinan, kita akan memutuskan untuk memastikan ada aksi yang jauh lebih besar dari ini. Bukan hanya buruh, tapi seluruh kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan presiden berkumpul bersama-sama di satu tanggal yang sama. Selamat berjuang, kita teruskan perjuangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.